Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program literasi Juji TV dengan topik khusus Team Teaching. Kali ini kita akan membahas mata kuliah perancangan kota yang akan dibawakan oleh kami berdua, Bapak Dr. Agus Dharma Tohjiwa dan saya sendiri, Irina Mildawani, PhD. Untuk kali ini ada 3 segmen yang akan kami bahas mengenai topik Finding Lost Space dengan teori Roger Trensik. Untuk segmen pertama, saya persilakan Bapak Agus Dharma Tohjiwa untuk memulai penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Irina. Jadi untuk acara hari ini kita akan membahas tentang posisi dari disiplin ilmu perancangan kota dan perkembangan teori-teorinya. Kita mungkin mulai saja bahwa perancangan kota ini adalah suatu jabatan profesi yang berada di antara urban planning dan arsitektur. Jadi perancangan kota ini di tengah-tengah, dia antara perencanaan kota dan arsitektur. Nah, perancangan kota ini menyangkut beberapa keilmuan, yaitu hukum, arsitektur, psikologi, sejarah. Jadi dia multidisiplin ilmu. Nah, posisi perancangan kota ini, kalau dilihat dari skop perencanaan kawasan, dia berada tidak di zona mikro. Jadi kalau arsitektur itu mendesain sebuah bangunan, itu bisa disebut sebagai sebuah perancangan di skop mikro. Nah, perancangan kota ini sudah beranjak bukan saja di site, tapi sudah di kawasan site. Jadi sudah masuk ke zona meso. Itu kalau dihubungkan dengan arsitektur. Kalau dihubungkan dengan urban planning atau perencanaan kota itu masuk ke dalam zona makro. Jadi posisinya seperti terlihat di gambar. Perancangan kota atau urban design itu berada di posisi meso, arsitektur berada di posisi mikro, dan urban planning atau perencanaan kota berada di posisi makro. Itu kira-kira posisi dari hierarki perencanaan tata ruang kota. Nah, ini kira-kira bisa digambarkan seperti itu. Jadi paling atas itu biasanya adalah rencana kota metropolitan yang merupakan beberapa bagian dari kota, misalnya Jabodetabek. Kemudian masuk ke bawah lagi rencana umum untuk kota Jakarta. Kemudian masuk lagi menjadi rencana tata ruang detail, gitu ya, untuk sebuah zona misalnya sampai ke arah kecamatan atau kota madya. Kemudian turun lagi menjadi hanya sebuah kawasan, misalnya hanya kawasan dengan sekian hektar. Nah, inilah susunannya dari mulai atas turun sampai makin detail. Kemudian ini adalah produk perundang-undangannya atau produk hukumnya. Jadi masing-masing perencanaan itu harus disahkan oleh Dewan, gitu ya, DPRD dalam hal ini sebagai rencana tata ruang. Dari yang kuning itu adalah urban planning, kalau yang hijau itu adalah urban design. Nah, produknya urban design itu adalah rencana tata ruang dan wilayah, RTBL. Rencana tata bangunan dan lingkungan, Jadi itu adalah produk dari urban design. Nah, sejarah awal dari urban design ini, awalnya memang urban design itu tidak secara khusus menjadi sebuah ilmu. Baru sekitar abad ke-19 gitu ya, mulai dengan adanya sebuah buku dari Camillo yang berjudul City Planning According to Artistic Principle 1889. Itu belum ada urban design. Nah, setelah itu tahun 1956 itu ada Urban Design Conference di Harvard University yang dihadiri oleh beberapa tokoh, yaitu Kevin Lynch, Gordon Cullen, Christopher Alexander. Nah, disitulah mulai muncul
suatu istilah urban design menjadi disiplin ilmu. Kemudian bermuncullah buku-buku tentang urban design, misalnya Gordon Cullen meluncurkan The Consistorscape, kemudian Jane Jobs meluncurkan buku The Death and Life of Great American Cities, dan seterusnya. Nah, yang paling fenomenal adalah bukunya Kevin Lynch yang sampai sekarang masih menjadi grand theory dari urban design, yaitu The Image of the City. Jadi tahun 61 dikeluarkan, sampai tahun 2000 ini masih menjadi salah satu buku pedoman dari urban design. Pada tahun 70-an ini muncul gejala-gejala di perkotaan di Amerika, yaitu yang disebut dengan anti-space atau lost space. Jadi lost space itu terbentuk dari area-area urban yang tidak diinginkan, yang tidak memberikan sumbangan positif bagi lingkungan sekelilingnya. Tanpa definisi, tanpa batas yang jelas, dan gagal menghubungkan elemen-elemen urban secara bertalian. Jadi banyak kegagalan-kegagalan dari kota-kota di tahun 70-an di Amerika. Nah, kemudian Roger Tranchik kemudian melakukan penelitian, mengidentifikasi teori perancangan kota atau Urban Spatial Design Theory, dan mengeluarkan bukunya yang sangat fenomenal yang judulnya Finding Lost Space. Ini tahun 86 keluar buku ini. Nah, di sana dia mengemukakan 3 teori untuk menghadapi fenomena lost space di kota-kota di Amerika, yaitu figure ground, linkage, dan place. Nah, 3 teori ini sampai sekarang menjadi juga grand theory dari urban design. Nah, ini kira-kira yang teori yang dihasilkan, yaitu figure ground, linkage, dan place. Dan menurut Tranchik ini tidak bisa terpisah. Jadi kalau dibuat semacam kayak superimpose layernya, itu yang paling atas itu adalah figure ground. Figure ground itu adalah pola atau struktur ruang gitu ya, urban fabric, jadi tata masa di kawasan tersebut. Kemudian linkage itu connection visual atau connection struktural gitu ya. Dan yang ke paling bawah itu adalah place atau meaning atau ruang-ruang yang mempunyai makna-makna tertentu. Nah, integrasi dari figure ground, linkage, dan place ini diharapkan bisa menghadirkan ruang-ruang kota yang layak dan baik dihuni oleh masyarakat kota. Mungkin saya di awal ini akan menceritakan sedikit tentang 3 ini. Nanti mungkin di segmen kedua Bu Irina akan menerangkan secara detailnya pada pertemuan kali ini tentang figure ground. Baik, saya akan mulai dulu sedikit pengantar 3 teori tersebut. Yang pertama adalah figure ground atau sering disebut dengan solid void plan. Jadi kalau kita ada sebuah peta seperti ini, peta citra satelit gitu ya, bahwa bangunan-bangunan yang terlihat, nah kita kemudian bisa mengkonversinya menjadi sebuah tatanan solid dan void. Solidnya adalah bangunan, voidnya adalah ruang kosongnya. Tapi itu juga bisa dibalik gitu ya. Nanti tergantung kebutuhannya. Kalau kita untuk mendapatkan tata letak massa bangunan, maka yang difokuskan ke massanya. Tapi kalau kita fokusnya kepada open space-nya, maka yang ditekankan pewarnaannya adalah yang open space-nya. Jadi figure ground ini tentang lahan terbangun, urban solid, dan lahan terbuka atau urban void. Nah, pendekatan figure ground ini adalah suatu bentuk usaha untuk memanipulasi ya, mengolah gitu ya, pola existing figure ground dengan cara penambahan, pengurangan, atau pengubahan pola geometris. Merupakan bentuk analisis hubungan antara massa bangunan dengan ruang terbuka. Ya, ini sangat mudah sekarang dilakukan karena kita sudah bisa mengakses
Google Earth. Tapi kalau mau lebih presisi, bisa menggunakan drone. Yang kedua adalah linkage teori, teori keterkaitan. Jadi linkage artinya berupa garis semu yang menghubungkan antara elemen yang satu dengan yang lain, nodes yang satu dengan nodes yang lain, atau distrik yang satu dengan distrik yang lain. Garis ini bisa berbentuk jaringan jalan, jalur pedestrian, ruang terbuka yang berbentuk segaris, dan seterusnya. Nah, Fumiko Maki, itu salah seorang urban designer juga, menyatakan bahwa linkage adalah semacam perekat kota yang sederhana, suatu hubungan upaya untuk mempersatukan seluruh tingkatan kegiatan yang menghasilkan bentuk fisik suatu kota. Jadi kalau misalnya ada sebuah pusat kota gitu ya, di suatu kawasan A dan B, maka kalau ingin menghubungkan antara A dan B, maka itu termasuk sebuah linkage. Itu nanti kita pelajari lebih detail di pertemuan yang akan datang. Nah, ini yang terakhir adalah place theory. Place theory memang tidak bisa diterjemahkan menjadi teori tempat karena penterjemahan place sendiri untuk bahasa Indonesia kalau diganti dengan tepat itu tidak tepat. Makanya tetap saja menggunakan teori place, bukan teori tempat. Nah, teori ini berkaitan dengan space yang berhubungan dengan pemahaman atau pengertian tentang budaya atau karakteristik terhadap ruang fisik. Space adalah void yang hidup, mempunyai suatu keterkaitan secara fisik. Space ini menjadikan place apabila memberikan makna kontekstual dari muatan budaya atau potensi muatan lokalnya. Jadi gampangnya, place adalah space yang memiliki meaning, space yang mempunyai arti. Meaning dari mana? Meaning budaya terhadap masyarakat setempatnya. Nah, salah satu bentuk keberhasilan pembentukan place adalah seperti aturan yang dikemukakan dalam Kevin Lynch. Jadi ini ada teori place ini punya keterkaitan dengan teorinya Kevin Lynch yang tahun 61 tadi udah di publish lewat bukunya The Image of the City, bahwa place itu bisa muncul dari citra kota, city image, khususnya adalah biasanya terkait dengan elemen elemen tengaran atau landmark. Oke, demikian kira-kira pengantar di segmen 1 ini tentang pertama posisi dari urban design, di mana letaknya dia di kawasan, berarti di ranah meso. Kalau arsitektur mikro, urban planner itu makro, maka urban design meso. Kemudian ada teori, yaitu teori figure ground, linkage, dan place. Baik, demikian untuk segmen 1. Kita tutup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi ke segmen 2.
para pemirsa sekalian, kita masih di acara Literasi UGTV di program Team Teaching mata kuliah perancangan kota. Kita masuk ke segmen kedua, di mana tadi segmen pertama saya sudah menjelaskan mengenai 3 buah secara umum ya, 3 buah teori dari Roger Trancik. Sekarang kita masuk ke lebih detail ke masing-masing teori tersebut, dimulai dari yaitu teori figure ground. Untuk penjelasannya saya persilahkan Ibu Irina untuk memberikan penjelasan. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Agus Dharma. Para pemirsa, para mahasiswa sekalian, saya menjelaskan pada segmen kedua ini tentang teori figure ground, mengapa kita menggunakannya, bagaimana latar belakangnya, dan aplikasinya dalam arsitektur dan perancangan kota. Pokok bahasan pada segmen kedua ini adalah apa definisi figure ground dan dalam arsitektur dan perancangan kota. Kemudian mengapa kita menggunakan figure ground? Kemudian bagaimana contoh analisisnya dalam arsitektur dan perancangan kota, serta bagaimana mengaplikasikan figure ground tersebut dalam perancangan kota. Nah, tentunya kalian semua telah mengetahui bagaimana teori figure ground ini awalnya dimulai tadi telah dijelaskan oleh Pak Agus Dharma, yaitu oleh Roger Trancik dalam bukunya yang terkenal itu Finding the Lost Space. Nah, kali ini kita melihat bahwa teori figure ground ini sebenarnya berasal dari peta Nolli atau gambar peta Roma yang terkenal yang dibuat oleh Battista Nolli yang menggambarkan kota Roma pada zaman dahulu. Jadi figure ground tersebut maksudnya figure ground tersebut awalnya itu tidak hanya dari perancangan kota, tapi berasal dari bagian atau bidang ilmu lain. Nah, tentunya kalian pernah melihat gambar seperti ini. Ini vas atau wajah orang, coba. Mungkin ada yang melihatnya sebagai vas, tapi ada yang melihatnya sebagai wajah 2 orang, siluet 2 orang. Nah, ini adalah teori psikologi Gestalt namanya, psikologi bentuk. Dan juga inilah yang mendasari terbentuknya teori figure ground, yaitu bagaimana kita memusatkan perhatian pada awalnya mana yang dilihat dulu, apakah bentuknya atau ruangnya sebagai latar belakang. Jadi sejarah pemakaian istilah figure ground ini awalnya tadi sudah saya sebutkan, dia mulai dari bidang psikologi sebetulnya, dari ilmu optik. Yang Anda lihat di sini sebelah kiri ada wajah 2 orang, siluet yang warna putih. Ada vas bentuk yang di tengah warna hitam. Tapi sebaliknya bisa juga jadi vas yang warna putih dan wajah yang warna hitam. Nah, inilah asal muasalnya dibentuknya teori figure ground tersebut, di mana para perancang kota itu ingin menganalisis peta kota dengan cara memberi kontras antara space dan solid dan void, kemudian juga antara benda yang masif dengan ruang terbuka yang mendasarinya. Nah, mungkin ini Anda lihat peta kota zaman dahulu di bagian kota Roma. Ini ada warna hitam adalah menunjukkan dinding kota, dan dinding bangunan dan ruang terbukanya berwarna putih. Nah, ini adalah cara memandang atau cara menganalisis yang sampai sekarang masih dipakai dan menginspirasi untuk para perancang kota untuk melanjutkan tugasnya membahas dari
bagian-bagian kota yang ingin ditekankan. Ini contoh dari kota Parma di Italia. Anda melihat ada dua cara untuk memaparkan kota tersebut. Di sebelah kiri yang diutamakan adalah masa bangunannya. Yang sebelah kanan yang diutamakan adalah ruang luarnya dengan batasan benteng kota ya, sebagai ciri abad pertengahan kota-kota zaman dahulu. Nah, Anda lihat di sini bagaimana ini menjadi alat analisis bagaimana para perancang kota itu mentrace atau mencari jejak balik, rekam jejak peta zaman dulu untuk menjadi preseden atau inspirasi bagi perencanaan di masa mendatang. Nah, ini ada beberapa kota yang di dunia ini tentu Anda udah kenal ya. Ada kota Barcelona, Copenhagen, kemudian ada kota London, ada New York, kemudian Paris, Rome, San Francisco, dan Toronto. Nah, masing-masing kota ini menariknya itu ternyata memiliki bentuk massa dan linkage yang beda ya. Jadi Anda melihat bentuk-bentuk garis grid ya, itu menunjukkan adanya zaman dulu itu adalah bisa disebut paradigmanya positivistik. Jadi semuanya dibuat rasional, semuanya dibuat grid ya, supaya gampang, memudahkan untuk mencari jalan, dikasih nama gampang, Avenue 1, 2, 3 sampai dan seterusnya, itu di New York ya. Nah, jadi kadang-kadang hal ini tidak keburukannya atau kekurangannya adalah hal ini tidak menunjukkan atau menekankan pada karakteristik kontur atau slope dari area tersebut. Nah, contohnya kota-kota ini, tentunya Anda tidak yakin bahwa di kota-kota itu datar ya, nggak mungkin semuanya datar. Pasti ada bentukan alami yang ada bukit, ada slope dan seterusnya. Tapi dengan adanya paradigma tersebut dibikin semuanya persegi dengan grid. Nah, tentunya ini menjadi pemahaman yang akan datang untuk kearifan lokal ya. Di sini saya tidak punya para figur ground dari kota Jogja, tapi yang pernah saya studi di Jogja itu figur groundnya itu jalannya selalu berkelok ya, karena mengikuti sungai, mengikuti kontur. Jadi tidak ada di grid atau di kotak-kotak demikian rupa secara rasional ya, tetapi dengan mengikuti kearifan lokal. Nah, bagaimana Anda bisa menganalisis suatu kota? Yaitu dengan memisah-misah atau menganalisis per elemennya. Nah, di sini ada tiga hal, yaitu elemen figure ground, kemudian elemen linkage, dan elemen place. Nah, tadi Pak Agus Dharma telah menjelaskan sedikit mengenai ketiga teori tersebut yang telah dijelaskan oleh Roger Trenchik. Nah, tentunya ini adalah cara analisis, yaitu dipisah-pisah, diambil per elemen-elemen itu dan dianalisis satu persatu. Apakah ada solid dari struktur yang menjadi ciri khas kota, atau apakah ada jalan-jalan yang sudah terkoneksi dengan baik, atau ada ruang terbuka yang sudah cukup untuk masing-masing subbagian kota, atau ada jalan-jalan yang kelihatannya itu buntu gitu ya. Nah, ini elemen-elemen ini adalah cara untuk menganalisis dari bagian-bagian kota itu secara mendetail. Tentunya untuk apa? Tentunya untuk kedepannya kita membuat perancangan yang berdasarkan elemen-elemen yang kita pilih. Mana elemen yang kita pertahankan dan mana elemen yang tidak kita pakai lagi. Mana elemen yang bisa dipertahankan, mana yang bisa terus ya. Nah, ini contoh juga dari figure ground yang menunjukkan tadi adanya node atau persimpangan linkage, di mana elemen-elemen ini bisa menjadi atau mungkin bagian dari kota lama atau kota lama yang mungkin menarik. Nah, kalau Anda kemudian survei ke lapangan dan merasakan sensasi berada di dalam
nodes ini, tentunya nantinya Anda akan bisa mengulang menjadi presiden untuk perancangan ke depan. Tapi bisa juga kalau Anda merasakan ini kok sesuatu yang buntu ya, kayaknya harus dibuka. Nah, disitulah nanti akan ada perubahan pada figure ground tersebut. Nah, ini adalah presiden untuk akan datang. Nah, ternyata saudara-saudara, para pemirsa, adik-adik mahasiswa, teori figure ground ini tidak hanya bisa dipakai dalam psikologi atau arsitektur atau perancangan kota. Ternyata dalam estetika bentuk, seni rupa pun dipakai. Nah, Anda melihat di sini contohnya kubus. Nah, kubus ini ada lubang-lubangnya. Nah, ini bisa diambil atau diinspirasinya menjadi dari konsep figure ground tersebut, ya. Bagaimana teori figure ground itu dipakai dalam estetika bentuk. Nah, ini contohnya. Nah, tadi kan ruang luarnya. Nah, ini bentukan ini adalah bagian massa di dalamnya kalau dikeluarkan dari bentukan yang tadi gitu. Jadi sangat menariknya bahwa ternyata teori figure ground itu tidak hanya untuk perancangan kota, ya. Bisa untuk seni rupa gitu ya. Seni rupa dan juga untuk estetika bentuk. Nah, ini adalah contoh dalam arsitektur lanskap. Nah, kita tahu arsitektur lanskap itu bidang ilmu arsitektur yang menangani ruang luar. Nah, di sini tentunya fokusnya adalah pada ruang luar di taman kota, di taman lingkungan, kemudian terkecilnya di taman rumah. Nah, dalam masa pandemi ini sangat menarik bagaimana kita mengkaji ruang luar di masing-masing rumah itu untuk menjadi sesuatu yang menjadi fokus kegiatan manusia, karena kita semua work from home, kita semua dalam tanda kutip dikurung di rumah. Nah, itu bagaimana kita manfaatkan ruang terbuka di rumah kita yang mungkin terbatas itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, ternyata ini pun juga mengambil inspirasi dari teori figure ground. Nah, kita lihat di situ ada yang dinamakan linkage, ada jalur pedestrian, ada titik-titik pusat perhatian, nodesnya, kemudian ada elemen-elemen menjadi pusat perhatian, misalnya air mancur, kemudian pohon, bentukan tanaman yang dipotong-potong dengan model tertentu yang namanya parterre dan seterusnya, ya. Nah, itu sebagai perspektifnya Anda lihat ini ternyata beberapa rumah berkolaborasi untuk menciptakan ruang terbuka bersama, dan ini tentunya sangat dianjurkan karena ternyata dalam masa pandemi ini kita tidak bisa ke taman kota misalnya, semua ditutup, taman rekreasi ditutup, ya sudah bikin taman sendirilah di rumah gitu ya. Ini juga terinspirasi dari figure ground. Nah, itu tadi taman rumah dalam skala mikro ya. Nah, untuk skala meso, tadi urban design, perancangan kota, Pak Agus Dharma telah menjelaskan. Skala meso ini adalah taman kota ya, taman lingkungan. Nah, di sini kita lihat ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu menunjukkan suatu taman lingkungan ya, taman lingkungan perumahan yang dinamakan slow cook. Ini ada beneran ini ya, artinya ini studi kasus yang ada gitu, bahwa ini di Finlandia, di suatu negara di Eropa, dia telah mengemukakan adanya taman bukan fast food ya. Kalau kan dulu kita seringnya fast food ke tempat-tempat yang di mall itu fast food. Nah, sekarang difokuskan pada slow food, slow cook. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya apa? Menanam tanaman yang dibutuhkan oleh lingkungan perumahan tersebut bersama-sama warga, taman warga namanya ya. Ada tanaman sayuran, buah-buahan, obat-obatan yang semuanya berguna untuk lingkungan tersebut. Nah, ini sangat bermanfaat dan ternyata orang pun bisa sambil memetik dan langsung menikmati di situ. Makanya disebut taman ini slow cook ya. Mungkin bisa sambil memasak juga ya di situ ya. Jadi sangat menarik. Nah, ini dari mana inspirasinya? Itu figure ground lagi. Coba Anda lihat ya. Ada titik pusatnya, mungkin ini adalah air mancurnya. Kemudian ada linkage jalan-jalan, jalur jalan pedestriannya, kemudian ada ruang terbukanya. Nah, semua itu membentuk suatu komposisi yang menyenangkan ya, tentunya dengan kaidah-kaidah atau prinsip desain
yang estetis. Nah, yang di sebelah kanan adalah contoh dari bagian yang lebih besar, bagian kawasan kota di mana ada gor atau gedung olahraga dan ada sungai dan jalan. Nah, semua ini adalah semua kembalinya kalau kita kembalikan ke bentuk figur ground, dia ada yang massa bangunan, ada ruang terbuka. Nah, ini contoh aplikasi dari figur ground dalam arsitektur lanskap dan urban design atau perancangan kota. Baik, ini ada referensi-referensi yang Anda bisa baca sendiri, bisa akses sendiri. Semoga bisa menambah wawasan dari pemirsa, adik-adik mahasiswa semua pada topik kali ini mengenai figur ground. Yang tentunya minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik tentang place dan linkage. Nah, untuk itu saya kembalikan waktunya kepada Pak Agus Dharma untuk menjelaskan di sesi ketiga. Terima kasih. Saya akhiri segmen kedua kali ini. Sampai jumpa. Baik, kembali berjumpa dengan kami di segmen ketiga. Kali ini, setelah segmen 2 tadi saya menjelaskan mengenai teori figur ground, kita akan mendengarkan Pak Agus Dharma menjelaskan mengenai aplikasi atau contoh-contoh dari proyek ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan teori yang telah dijelaskan oleh beliau di segmen pertama. Baik, segera saya persilakan Pak Agus Dharma untuk memulai penjelasannya. Terima kasih Bu Irina. Jadi saya coba untuk menerangkan tentang bagaimana figur ground ini, teori figur ground ini sebagai sebuah teori inti yang bisa berkaitan dengan teori-teori yang lain. Nah, teori-teori yang lain mungkin nanti saat ini belum dikasih, nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan dikasih. Kita mulai saja. Ini ada suatu pekerjaan penataan kawasan di Jalan Diponegoro di Jogja. Dimulai dari pendalaman data dan sejarah. Nah, kemudian sebagai urban designer kita harus mengkonversi sebaran massa bangunan menjadi sebuah pola figur ground. Jadi yang pertama adalah kita menentukan delineasi atau batas daerah perencanaan. Sudah dapat batasnya, kemudian masa-masa bangunan ini itu kita trace. Sekarang mudah ya, kita ada Google Earth, kita tinggal trace. Atau kalau mau lebih detail, kalau dalam saya pernah melakukan dengan teman-teman itu menggunakan drone. Kalau menggunakan drone itu bahkan tingkat ketepatannya, skalanya itu bisa kesalahannya hanya 2 cm. Tapi kalau menggunakan Google Earth itu bisa agak jauh ya, bisa sekitar sampai di atas 7 cm kesalahan skalanya. Jadi kalau misalnya untuk tujuan pendidikan mungkin menggunakan Google Earth masih bisa diperbolehkan, tapi kalau untuk pekerjaan realnya, untuk penataan kawasan, karena itu berkaitan dengan nanti
proyek-proyek infrastruktur dan sebagainya, itu mungkin lebih baik menggunakan peta dari drone. Jadi hasilnya seperti yang di bawah itu. Jadi kelihatan masa-masa bangunannya sudah menjadi figure ground, di mana solidnya itu adalah yang hitam itu adalah bangunan, voidnya itu yang putih, gitu ya. Nah, ini bisa, kalau dalam urban design ini bisa menjadi peta dasar dari keseluruhan analisis ke depan. Jadi petanya ini aja, tapi bisa digunakan macam-macam. Analisis A pakai ini, analisis B pakai ini. Tentunya isinya nanti macam-macam. Kita lihat nanti ya. Oke, ini tentang ini building codes. Building codes itu adalah peraturan bangunan di sana. Nah, ini untuk identifikasi misalnya. Untuk tujuan identifikasi, misalnya ini tentang 5 elemen citra kotanya Kevin Lynch. Gitu kan. Pertama misalnya tentang pet. Ya tetap ada peta dasarnya tadi, peta figur yang kita pakai. Nah, itu titik-titik petnya itu dijelaskan dengan foto-foto, dengan narasi gitu ya. Jadi kalau dalam urban design gitu kita main peta, foto, narasi. Ada biasanya analisanya tiga instrumen ya. Peta, foto, narasi. Nanti analisis apa? Peta, foto, narasi gitu ya. Nah, ini identifikasi pet. Itu berarti jalan-jalannya diidentifikasi, mana yang untuk kendaraan, mana yang untuk pedestrian, kondisinya dan sebagainya. Nah, ini kembali misalnya ini age, tepiannya. Tetap pakai peta figure groundnya tadi untuk melakukan analisis. Kemudian distrik, pembagian wilayah-wilayahnya secara fungsionalnya. Ya, ini kemudian nodes, titik-titik simpulnya di mana? Udah tugu segala macam itu kan titik simpul. Ada peta, foto, narasi. Ini masih identifikasi. Nah, ini landmark. Landmarknya itu Tugu Jogja. Nah, di mana letaknya di peta itu tetap menggunakan peta tersebut. Nah, kemudian misalnya kita melakukan identifikasi dan analisis tentang 8 elemen urban design-nya Sirvani. Gitu kan, 8 elemen urban design-nya Sirvani. Nah, tools-nya atau instrumennya tetap menggunakan figure ground tadi sebagai alat analisis. Contoh, ini tentang land use, tata guna lahan kan. Nah, itu kotak-kotak solidnya itu dirubah warnanya sesuai fungsi dalam land use itu, sehingga kita tahu bagian mana yang permukiman, bagian mana yang perdagangan dan seterusnya. Ini contoh sepertinya merah dan biru gitu kan, untuk memberikan komersial non komersial gitu. Jadi peta dasarnya yang di atas, kemudian bawahnya ada land use. Nanti diterangkan bagaimana clustering daripada fungsinya tersebut. Nah, ini baru kita analisis. Coba lihat tadi ini kan peta-petanya, kemudian dikasih nomornya dikasih foto. Nah, kemudian kita baru membahas tentang kondisi land use di kawasan tersebut. Oke. Nah, kemudian sama ini juga activity support. Jadi elemen urban design activity support. Nah, ini kebetulan banyak kegiatan di malam hari. Nah, makanya foto-fotonya malam hari ini. Jadi activity supportnya itu memang di kawasan tersebut malam hari, kan memang ada kawasan yang hidupnya di malam hari. Ya memang makanya yang ditampilkan adalah aktivitas di malam hari. Nah, spot-spotnya di mana? Nah, itu diletakkan di peta dasarnya tadi itu. Nah, ini yang kemudian juga penting, yaitu building form and massing. Building form and massing. Jadi kita menganalisis bentukan-bentukan massa bangunan yang terbentuk di sana. Mana yang blok single block gitu ya. Mana yang massa banyak gitu ya, massa kecil-kecil itu. Nah, ini kemudian kita analisis bagaimana juga ketinggian bangunannya dan seterusnya. Nah, ini yang nggak kalah penting itu adalah elemen urban design tentang open space. Ini sebenarnya bisa dibalik ini. Ini kalau dibalik, jadi yang terbuka jadi hitam, yang massa bangunannya di putih, sehingga kelihatan nanti space-space mana yang
secara figure ground kosong, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai open space. Jadi yang existing misalnya yang hijau itu, nah, kemudian kemungkinan yang lain untuk pengembangan sampai seberapa jauh dan seterusnya bisa digunakan untuk itu, untuk memperlihatkan potensi-potensi open space di kawasan tersebut. Nah, kemudian mungkin ini dianalisis juga, open space itu gimana kondisinya sekarang, ya kan? Itu banyak timbunan sampah dan sebagainya ternyata. Jadi itu open space yang ruang sisa, itu bukan ruang open space yang didesain dengan baik gitu ya. Kondisinya seperti itu, open space-nya cuma satu dan jelek gitu kondisinya. Nah, nanti itu semuanya dianalisis, mana yang kurang, mana yang sudah baik, mana yang menjadi masalah, mana yang punya potensi. Nah, nanti kemudian urban designernya membuat sebuah konsep gitu ya. Cuman untuk yang sekarang ini kita belum sampai ke konsep, baru sampai ke bagaimana kita mengidentifikasi. Jadi membiasakan diri untuk para mahasiswanya itu untuk bekerja dengan peta-peta figure ground sebagai instrumen identifikasi dan analisis urban design. Ini elemen yang berikutnya adalah sirkulasi dan parkir, circulation and parking. Nah, ini dengan peta tadi juga dipetakan, itu sirkulasinya bagaimana. Jadi mana yang jalur kendaraan bermotor, mana yang pejalan kaki, mana yang tidak bermotor, kemudian parkir bagaimana sistemnya, apakah parkirnya on street semua, apakah ada kantong parkir, atau mungkin di dalam bangunan-bangunan perbelanjaan itu menyediakan gedung parkir. Nah, itu diidentifikasi letaknya di mana gitu kan. Nah, ini juga menggunakan peta dasar tadi. Ya, ini dibahas di sini, dibahas ke kondisi yang ada gitu kan, permasalahannya apa, potensinya apa gitu kan. Nah, kemudian ini penting nih untuk urban designer, apalagi kalau di negara-negara berkembang, adanya pedestrian way atau jalur pejalan kaki. Jadi kalau standar kita kan cuma 1,2 meter gitu ya. Nah, ini bagaimana 1,2 meter itu kondisinya, apa benar secara ukuran, apakah tidak terjadi penyempitan gitu kan. Kalaupun tidak, apakah tidak digeser oleh elemen-elemen lain yang mengganggu. Kemudian bagaimana kondisinya, apakah naik turun, apa bagaimana dan seterusnya. Apalagi sekarang kan harus ada arahan untuk kaum disabilitas gitu ya. Apakah kan mungkin pernah lihat di foto bahwa itu ada arahan untuk tunanetra tapi nabrak pohon gitu kan kadang-kadang. Ya kan. Nah, itu sekedar ada gitu kan. Kita masih dalam taraf di masyarakat kita ini, di Pemda itu, karena ada undang-undang yang menyatakan itu sekedar ada aja gitu kan, secara fungsionalnya belum baik gitu ya. Ya ini diidentifikasi lagi. Ini bagaimana kondisi pedestriannya di sana gitu kan, memadai secara standar, kemudian secara kenyamanan gitu ya. Ya ini masih, jadi kita lihat ya, jadi toolsnya 3 aja kalau urban design, toolsnya 3 dalam analisis: peta, foto, narasi. Gitu. Nanti kalau masuk ke konsep, arahan desain itu udah mulai pakai ilustrasi, tapi belum, kalau yang sekarang saya terangkan tuh belum sampai ke situ. Nah, ini yang juga penting, yang disebut dengan signage. Signage itu adalah penanda. Mungkin sering lihat di jalan-jalan itu billboard gitu ya, papan-papan reklame itu ya berjejer-jejer. Nah, itu secara urban design nggak boleh sembarangan naruhnya harusnya, karena dia bisa menutupi view dari townscape gitu ya. Nah, ini dilihat dipetakan perletakannya.
dipetakan peletakannya, mana yang sudah benar, mana yang tidak benar, kemudian efek visualnya bagaimana, termasuk penunjuk jalan. Misalnya ada penunjuk arah mana, arah jalan, kemudian misalnya ada verboden, satu arah, dan seterusnya. Apakah cukup visualnya orang melihat, apa jangan-jangan sengaja diumpetin supaya dilanggar, nanti biar ditangkap polisi gitu kan. Yang kadang-kadang gitu kan. Nah, itu juga dilihat positioning dari signage-nya itu. Di samping juga tingkat kejelasan dari signage tersebut. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita lihat di Jogja gitu kan, di Malioboro itu kan, itu penuh tuh kiri kanan tuh isinya tempel-tempelan signage, billboard gitu kan. Itu jadi kita nggak bisa melihat bangunannya karena ditutupin semua, gitu kan. Depok juga ya Pak? Depok juga begitu. Nah, itu nggak boleh secara urban design. Signage itu harus diatur di mana tempatnya, gitu kan. Nah, ini juga harusnya, sekarang mungkin sering lihat Pemda sering menertibkan signage yang liar, karena memang secara aturan tidak boleh ditaruh di sembarang tempat, tempel semua gitu kan. Apalagi mau pilkada Pak. Oh gitu ya, jadi tambah banyak tempelan. Banyak tempelan itu merusak suasana atmosfer dari kota yang ini ya, yang teratur, yang nyaman gitu ya. Oke, nah ini posisi-posisinya kan, posisi signage-nya tuh dianalisis tuh problemnya di mana dan seterusnya, itu dianalisis. Nah, ini yang terakhir dari elemen urban design itu adalah preservasi. Jadi diidentifikasi mana yang menjadi objek cagar budaya. Jadi bangunan-bangunan yang memiliki cultural signifikan yang tinggi, gitu ya. Jadi dititikin itu kan, pakainya juga pakai figure ground tuh yang merah itu kan, bangunan itu berarti itu bangunan bersejarah. Dititikin, terus bagaimana kondisinya sekarang, apa dampaknya dan seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa figure ground itu di samping sebagai untuk menganalisis sebagai yang kita sebagai teori, itu juga senjatanya atau toolsnya seorang urban designer untuk merancang kota. Jadi penguasaan figure ground harus dimiliki oleh seorang urban designer. Demikian kira-kira penjelasan dari saya tentang aplikasi dari figure ground. Saya kembalikan ke Ibu Irina mungkin. Ya. Terima kasih Pak Agus Dharma. Demikianlah tadi para pemirsa, adik-adik mahasiswa, penjelasan dari Pak Agus Dharma tentang aplikasi identifikasi analisis figure ground. Nah, dengan berakhirnya segmen ketiga ini, kami akhiri acara kali ini dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dalam literasi perancangan kota. Terima kasih, tetap sehat selalu dan sampai jumpa.